Di video kali ini kita akan ngebahas satu buah moge asal Malaysia 400cc 2 silinder yang harganya terjangkau. Yuk bersama gue Fis Gemilang kita bahas bareng, ini dia SM Sports SM3. Sebelum kita ngebahas lebih lanjut soal motor ini, gue mau ngasih tahu sejarah singkat soal SM Sports ini. Yang tadi gue udah bilang, SM Sports ini adalah brand asal Malaysia, tapi masuk Indonesia dipegang oleh PT M-Force Indonesia. Kalau kalian familiar sih, PT M-Force Indonesia itu pemegang merek juga dari SYM, atau motor yang asal Taiwan. Nah, masuk ke Indonesia dengan status CKD, jadi ini bukan motor yang bulat-bulat diimpor dari negara Malaysia, tapi dirakit di Indonesia, tepatnya di Cikarang. Nah, motor ini pertama kali dikenalkan di ajang Jakarta Fair tahun 2019 lalu. Dan pertama kali dikenalkan dengan nama SM Sports RE3. Tapi sekarang karena ada beberapa ubahan dan beberapa penyesuaian, jadi namanya diubah jadi SM Sports SM3 atau SM3 400. Yuk, sekarang gua akan bahas lebih lanjut. Pertama dari bagian depannya dulu. SM3 ini memang konsep awalnya dibuat seperti motor neo cruiser, jadi motor-motor cruiser tapi dengan tampilan yang lebih canggih. Nah, di depan sini tampak memang modern banget ya, apalagi karena dia pakai model headlamp yang udah daymaker gitu, tapi cantik banget tampilannya dan canggih banget kelihatannya. Nih, kita coba nyalain. Lampu tangannya ini adalah lampu utamanya, sementara di samping-sampingnya adalah daytime running light-nya atau DRL-nya. Terus kalau kita pencet lampu jauhnya, dia akan nyala seluruhnya. Cakep ya modelnya ya. Lalu di samping-sampingnya di sini bisa dilihat ada lampu sen yang modelnya juga udah modern banget dan udah pastinya full LED. Nah, naik dikit ke atasnya di sini ada model visor gitu yang tipis, menandakan motor ini konsepnya agak mengambil konsep-konsep motor zaman dulu. Tapi udah pasti kalau di Indonesia ini bisa jadi tatakan untuk plat nomor depan. Karena mungkin ke bawah-bawahnya agak nggak bisa ngelihat di mana tempat plat nomor bisa disimpan. Ya rasanya ini harus dikorbankan diganti dengan dudukan plat nomor. Nah, di bagian kaki-kakinya ini bagian yang paling gue suka. Di depan sini tampilannya sangar banget kaki-kakinya. Kelihatan dia pakai roda model yang peleknya jari-jari gitu. Tapi jangan khawatir, ini bannya ban tubeless karena model jari-jarinya agak di luar dari pelek utamanya. Dan ini modelnya agak mirip-mirip model yang kayak R90 atau modelnya punya BMW lah ya peleknya. Cakep banget. Di sini pakai pelek yang depan ukurannya 3,5 inci lebarnya dan ringnya 17 inci. Dibalut sama ban dari keluaran Cina, mungkin mereknya Timsun. Ukurannya 120/70 ring 17. Lalu di atasnya dikit ada spakbor yang modelnya tipis, nggak terlalu lebar. Terus juga di sini yang menjepit rodanya ada satu buah shock upside down yang dikasih clear warna aluminium gitu. Terus juga di sini diameter tabungnya lumayan gede, jadi kelihatan makin sangar lagi di depan sini. Terus yang jadi khas motor ini adalah berarti bisa diekspor kemana-mana. Di sini dikasih untuk standar keamanan Eropa, ada mata kucing atau reflektor gitu. Tampak depannya kelihatan sangar banget, dan juga di sini ada rem yang udah cakram pastinya, dijepit sama kaliper 4 piston, udah radial juga kalipernya, dan diameter disnya ini lumayan lebar, jadi rasanya motor ini bisa diberhentikan dengan sangat aman. Perangkat pengeremannya udah pakai ABS atau anti-lock braking system. Lalu di balik rodanya ini yang besar, kelihatan juga di sini besar radiatornya untuk pendinginan mesin pastinya. Radiatornya ini bentuknya persegi panjang, ditutup pakai cover plastik gitu warna hitam. Dan menariknya di balik radiatornya ini ada dua buah fan untuk membantu pendinginan mesinnya. Nah, dari depan seperti ini tampilan dari SM Sport SM3 ini. Gimana menurut kalian? Cakep nggak sih modelnya? Kalau menurut gue sih modelnya cakep lah ya. Terus juga kelihatan moge banget gitu. Sekarang kita lihat aja bagian sampingnya. Dari samping, tampilan moge cruisernya kerasa banget. Apalagi karena bentuk tangkinya yang besar dan mesinnya juga yang konstruksinya kelihatan berotot banget, kelihatan berisi. Mesinnya ini walaupun dia namanya 400, tapi mesinnya ini pastinya ada di 378 cc.
Mesinnya itu mesin 2 silinder segaris, port knalpotnya ada 2, jadi kiri kanan gitu. Tampilannya kelihatan moge look banget. Dan juga mesinnya ini bisa mengeluarkan tenaga sebesar 36,2 daya kuda di putaran mesin 9000 rpm. Lumayan bawah. Terus juga torsinya maksimalnya bisa dia catat di angka 33 Nm di putaran mesin 6500 rpm. Lumayan lah ya. Nah, tadi kita ngomongin tangkinya ukurannya besar. Tangkinya ini berkapasitas 18 liter bensin. Full besi semua, nggak ada kondom-kondoman, dan juga dikasih warna clear hijau matte gitu, ngebuat motor ini jadi kelihatan berisi dan kelihatannya sangar dari samping sini. Kita pindah geser ke belakangnya sedikit. Di sini kelihatan sasisnya lumayan pendek, lumayan ceper, karena tinggi dari motor ini, tinggi joknya hanya 770 mm. Jadi lumayan lah ya untuk orang-orang yang tingginya mungkin di bawah 170 masih bisa napak dengan motor ini. Di motor ini juga kelihatan di samping-samping sini banyak banget body-bodyan yang menurut gue malah justru kelihatan makin modern banget. Di sini ada pastinya emblem SM Sport SM400, ada juga 03 di sini yang nunjukin kalau ini motor SM3 buatan Malaysia. Terus juga model knalpotnya kelihatan model knalpot yang ala-ala klasik gitu, walaupun masih kelihatan agak modern juga sebenarnya. Tapi suara knalpotnya nanti akan gue perdengarkan. Naik ke atas sedikit, kelihatan di sini dipakai suspensi belakang yang modelnya ganda, kiri kanan dikasih clear warna merah. Terus dari samping sini, gimana menurut kalian kira-kira tampilannya? Kalau menurut gue sih memang nggak bisa banyak yang kita bahas di sini. Hanya mesinnya memang kelihatan sangar, apalagi karena banyak pipa-pipa radiator dan model yang dibuat agak raw. Jadi kelihatan motor ini kelihatannya tampilannya sangar banget. Nah, dari samping tampilannya kayak gitu, agak-agak mirip sama moge asal Inggris lah ya tampilannya. Sekarang kita lihat aja bagian belakangnya. Tampak belakang kelihatannya emang moge banget lah ya. Di belakang juga berotot. Kalau di depan tadi pakai pelek yang lebarnya 3,5 inci. Di belakang ini peleknya juga ring 17, lebarnya 4,5 inci. Dibalut sama ban ukuran 150 per 70 ring 17. Peleknya, pelek jari-jari juga pastinya tubeless. Terus di pengeremannya di belakang sini dia pakai pengereman yang modelnya cakram. Kalipernya disimpan di bawah gitu, warna merah kalipernya. Dan udah pasti ada ABS, 2 channel ABS-nya. Naik ke atas sedikit, di sini spakbornya minimalis banget, model menggantung gitu. Stop lampnya juga bulat, jadi mau ada kesan-kesan klasiknya. Tapi lampu sennya juga kelihatan modern banget, sama kayak depannya dia pakai model LED gitu yang tipis. Dan dari belakang sini jadi tampak kontras banget antara roda, terus juga suspensi belakang ini yang warna merah, dan knalpotnya yang modelnya aluminium gitu, model brush biasa. Jadi tampak moge banget dari belakang, kelihatan sangar, dan pastinya nggak akan takut kecipratan karena di sini dikasih mudguard yang modelnya pegangannya ada 2 buah gitu kiri kanan. Kalian juga untuk katakan plat nomor belakang ini. Jadi pastinya tetap road legal buat dipakai. Tapi karena knalpotnya ada 2 buah gitu kiri kanan, jadi tampilan sangar ala mogenya kerasa banget lah ya. Nah, sekarang yuk gue tunjukin posisi duduk gue di motor ini dan ada apa aja di bagian instrumen cluster dan stang-stangnya. Tinggi gue 178 cm dan ini adalah posisi duduk gue di SM3 ini. Yang tadi gue bilang bener banget, tinggi gue yang di atas 170 jadi bisa menapak dengan sempurna karena tinggi joknya hanya 770 mm. Jadi dipastikan kalau kalian tingginya di bawah 170 juga rasanya masih bisa menapak dengan sempurna nih. Tapi yang paling pertama gue rasakan pas gue naik motor ini adalah bobot motor ini yang lumayan berat banget, yaitu 184 kg. Jadi mungkin kalau dipindah-pindah sama tukang parkir jadi kayaknya agak bakal merepotkan nih. Nah, di sini karena model cruiser jadi stangnya juga modelnya agak tinggi dan juga agak melengkung ke dalam. Jadi dipegang pastinya nyaman banget. Tapi yang agak gue bingungkan adalah posisi footstepnya yang lumayan kurang maju nih. Jadi dengan konsepnya yang mau agak cruiser, jadi rasanya ridingnya agak kagok gitu karena kaki kita posisinya kurang maju ke depan. Rasanya sih dengan model kayak gini karena footstepnya udah di sini, rasanya stangnya diganti fatbar juga oke-oke aja nih. Di sini bisa kelihatan model stangnya nyaman, tapi nanti gue ceritain kalau stang ini agak getar dikit di putaran mesin tertentu. Nah, sebelum gue ngejelasin nanti ketika riding gimana, sekarang sini gue tunjukin ada apa aja di instrumen clusternya. Ini ada kuncinya, belum ada immobilizernya dan belum ada juga pengaman tambahannya. Jadi masih standar banget. Kita masukin aja langsung dan kita nyalakan.
Instrumen clusternya perpaduan antara analog dan digital. Untuk tachometernya di sini putaran mesinnya kelihatan dipakein jarum analog, terus juga ada yang bulat-bulat di sini, itu beberapa indikator dari mulai lampu dekat, lampu jauh, ABS, posisi gigi netral, sampai posisi bensin rest. Lalu di sebelah kanan sini, simple banget, ada MID yang digital gitu. Di sini ada untuk penunjuk suhu, alias termometer, ada juga fuel meternya, dan pastinya ada speedometer. Di atas ini ada odometer, lalu ada trip A dan trip B yang bisa diatur pakai tombol kecil di atasnya sini. Sementara di bagian bawah ada posisi gigi. Simple banget, sederhana. Sekarang kita lihat bagian di stang-stangnya. Di sebelah kiri dulu. Di bagian kiri sini kelihatan masih ala-ala motor klasik. Yang pastinya ada handle untuk kopling yang nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat juga. Motor ini belum ada slipper and clutch assist-nya. Di belakangnya udah pasti biasa motor sport, ada untuk lampu dimnya, lampu dekat, lampu jauh yang modelnya masih saklar geser gini. Lalu ada saklar untuk lampu hazard, untuk lampu sein, dan klakson. Di sebelah kanan udah pasti ada handle rem yang bisa diatur 4 tingkat, beda sama yang kopling tadi nggak bisa diatur. Terus juga di sini ada saklar engine cut off. Terus di sini menariknya ada untuk menyalakan headlampnya. Jadi ini belum AHO atau automatic headlamp on. Jadi kalian untuk di riding di Indonesia ini harus dinyalakan dulu. Terus yang pasti di bawah sini ada saklar untuk starternya. Kita nyalakan ya. Nah, yuk sekarang gue nggak sabar buat tunjukin ke kalian gimana sih impresi riding motor Malaysia ini, motor gede 4cc 2 silindernya ini. Let's go! Nah, impresi pertama gue ketika gue naik SM Sport SM3 ini adalah yang pastinya tadi gue bilang lagi posisi ridingnya yang bagi gue ini neo cruiser banget, bukan cruiser sejati rasanya ya. Footstepnya kayaknya kalau lebih maju bakal lebih nyaman banget, tapi kalau gue sih, kalau gue pakai harian ini bakal gue ganti stangnya pakai stang model fat bar gitu. Nah, tadi kalian udah dengerin suara mesinnya pas lagi idle, pas lagi diem ya, pas gue gober-gober dikit juga kalian dengerin. Memang nyatanya suara mesinnya itu bukan suara mesin yang kayak Moge 4 silinder gitu ya, tapi karena ini konsepnya juga motor cruiser dan motor-motor yang agak ada sedikit aura klasiknya, jadi rasanya motor 4cc 2 silinder ini punya suara mesin yang berat, cenderung khas gitu ya suaranya. Ya mirip-mirip mesinnya Royal Enfield klasik, mirip-mirip mesinnya Triumph. Mesinnya ini bukan mengejar kesangarannya. Jadi kayaknya kalau kalian memang mau agak lebih arogan dikit, lebih nakal di jalan dengan moge kalian, rasanya harus ganti knalpot nih. Tapi oke lah, supaya nggak ngeganggu juga pengguna jalan yang lainnya. Nah, ngomongin mesin SM Sport SM3 ini lumayan memberikan sensasi yang oke nih, apalagi khususnya di putaran mesin yang menengah ke atas. Tenaga putaran bawahnya agak lemot sedikit, putaran bawah ke tengahnya lumayan berat gitu ya. Tapi kalau kalian udah geber motor ini di atas 5000 rpm sih tenaganya oke banget. Nah, yang tadi gue bilang di stangnya ini agak kerasa getaran, tapi namanya khas moge 4cc 2 silinder ya. Jadi getaran mesinnya itu cukup kerasa gitu, dan putaran mesinnya itu kerasa hanya di putaran mesin 5000 sampai 6000 rpm, dan itu hanya di daerah stang sini dan juga di daerah footstep sedikit. Tapi ya itu sensasi menggunakan moge cruiser kayak gini ya. Tadi kita udah ngomongin masalah riding position, masalah mesin juga udah kita omongin. Yang kalian harus pertimbangkan juga adalah udah pasti kalau mesinnya bertenaga, pengeremannya juga harus oke nih. Jangan khawatir, pengereman motor ini udah dilengkapin sama ABS, anti-lock braking system, jadi bisa makin pede dan makin aman ketika lagi ngerem. Tapi namanya motor gede gini dengan bobot yang juga gede dan dimensinya, kalian harus pertimbangkan handling ketika kalian ngerem. Apalagi kalau mesin udah dibawa di putaran yang kecepatan tinggi banget, motor ini akan cenderung susah dikendalikan ketika ngerem.
Ya, jadi rasanya kalian perlu banyak beradaptasi di motor ini. Kalau kita ngomongin handlingnya, motor ini memang ketika motor berhenti atau ketika motor dalam keadaan pelan, motor ini memang sulit untuk dikendalikan karena dimensinya yang berat dan juga bobotnya yang berat. Tapi ketika motor ini kita bawa melaju, ketika kita bawa di kecepatan tinggi, motor ini ternyata handlingnya oke, nggak kaku, dan juga untuk meliuk-liuk bermanuver masih nyaman untuk dikendalikannya. Jadi oke lah. Ngomongin suspensi dari SM Sport SM3 ini ternyata lumayan menengah ke keras, medium ke keras. Jadi nggak lembut gitu ya, seperti motor-motor cruiser pada umumnya. Tapi rasanya ini cukup baik, mengingat kalau kita cruising di jalan-jalan yang berliku-liku, di jalan yang kita banyak belok-belok, motor ini akan lebih antep, akan lebih stabil gitu ya dibanding motor-motor yang terlalu lembut suspensinya. Kalau dipakai boncengan, suspensi ini akan lebih melembut, melunak sedikit. Jadi kalau boncengan kalian bawa pacar atau bawa istri, akan tetap nyaman ketika dibonceng pakai SM Sport SM3 ini. Kalau kita ngomongin moge, pasti identik dengan mesin yang panas gitu ya, mesin yang gampang overheat. Tapi ternyata sepanjang gua seminggu pakai SM Sport SM3 ini, ternyata belum pernah sekalipun gua merasakan overheat ataupun panas yang berlebih di daerah kaki. Jadi gue tetap nyaman ketika riding pakai ini. Tapi memang ketika motor udah agak panas temperaturnya, radiatornya akan lebih sering nyala, kipasnya akan sering membantu pendinginan mesin, dan suaranya itu agak sedikit mengganggu. Tapi rasanya suara yang berisik itu tanda motor ini aman-aman aja, tanda motor ini nggak akan overheat dan tetap nyaman dipakai walaupun di perkotaan yang sedikit macet. Nah, asiknya sih karena moge ini dimensinya cenderung ceper, jadi rasanya untuk orang Indonesia cocok banget buat mau pakai cruising harian gitu ya. Pakai moge ini tampilannya sangar, kelihatan dari belakang, apalagi knalpotnya ada 2 gitu ya. Terus dari samping juga kelihatan oke, apalagi karena kakinya yang keren nih sih kakinya. Menurut gue sih rasanya motor ini cocok banget buat jadi bahan modif ya. Apalagi kalian dapat mesin yang 400 cc 2 silinder, apalagi knalpotnya ada 2 gitu kan. Terus juga kakinya gambot banget, peleknya keren banget, pelek jari-jarinya udah pakai ban tubeless juga. Jadi rasanya kalau kalian mau jadikan motor ini sebagai kanvas buat kalian berkreasi, mau dijadikan bentuk apapun, jadikan scrambler atau tracker, rasanya bakal makin oke lagi nih. Nah, jadi gimana menurut kalian nih? Kalian udah tahu tadi gua review lengkap, udah tahu juga sekarang ikut sama gua riding bareng pakai SM Sport SM3 ini. Menurut kalian apakah motor ini layak buat jadi motor harian atau jadikan motor koleksi aja, jadi motor hobi, dan jadikan motor kanvas untuk kalian custom sesuai kreasi kalian? Coba sampaikan di komentar di bawah. Nah, SM Sport SM3 ini dijual oleh PT Enforce Indonesia dengan harga Rp88.600.000. Dan untuk pajak per tahunnya kalian cukup membayar 1,1 juta rupiahan untuk pajak DKI Jakarta. Jadi menurut gue pajaknya nggak terlalu mahal untuk sekelas moge, dan rasanya kalian bisa dapetin dengan harga segitu, harga terjangkau banget. Moge yang tampilannya sangar banget, klasik banget tapi modern, dan juga mesin yang lumayan bertenaga. Gimana menurut kalian? Coba sampaikan di komentar di bawah. Terus habis komen jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Facebook Otomotif. Gue pamit. Ciao.